Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya. Kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini. Kami dari kelompok 4, yaitu metode gravity, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang metode gravity gempa gunung api. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Jessica Rentano Tauruk dan teman saya Asri Simatupang dan Rola. Next. Pendahuluan. Metode gravity adalah salah satu metode eksplorasi fisika yang digunakan untuk mengukur variasi medan graviti bumi akibat adanya perbedaan rapat massa antar batuan di bawah permukaan dan perbedaan topografi di permukaan bumi, lembah atau bukit. Penelitian di bidang seismik oleh David dan kawan-kawan pada tahun 2015 menyimpulkan zona seismik berada pada kedalaman 8.000 meter di bawah kubah lava yang diasosiasikan sebagai daerah kantung magma. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Bunaga dan Nugraha pada tahun 2017. Penelitian yang telah dilakukan telah banyak memberikan informasi mengenai kondisi gunung api Lokon dan Saputan, namun informasi tambahan mengenai struktur bawah permukaan dengan data yang lebih baru masih diperlukan untuk menunjang informasi yang ada. Next. Pengukuran data gravitasi tidak hanya dilakukan di darat, laut, dan udara, namun pengukuran juga dilakukan dengan satelit yang dilengkapi dengan posisi titik data di permukaan bumi. Salah satu data sekunder yang tersedia adalah data gravitasi GGM+. GGM+ merupakan data model gravitasi global atau Global Gravity Model yang memiliki resolusi paling tinggi dengan spasi grid antar titik 7,2 ARC sampai second. Oleh karena itu, dilakukan pemodelan struktur bawah permukaan gunung api Lokon dan Seputan menggunakan pemodelan inversi 3D berdasarkan data gravitasi GGM+. Pemodelan dilakukan untuk interpretasi secara kuantitatif struktur bawah permukaan. Pemodelan ke belakang ini dilakukan dengan terlebih dahulu membangun model awal 3 dimensi atau 3D menggunakan program Blockser. Model awal dalam penelitian ini dibuat berdasarkan constraint atau syarat batas berdasarkan informasi geologi. Pemodelan 3D struktur bawah permukaan berdasarkan anomali regional dan lokal. Pada penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Grablox 1,6 dan Blockser 1,5A. Next. 1. Gunung Lokon. Gunung api Lokon merupakan gunung api strato yang berada di kompleks pegunungan Lokon Empung dengan ketinggian 1.579,5 mdpl dan memiliki kawah aktif Tompaluan yang berada di antara keduanya. Banyak penelitian yang telah dilakukan di gunung ini, diantaranya penyelidikan geomagnet oleh Yasa dan kawan-kawan pada tahun 2007, yang mengindikasikan kemagnetan tinggi di daerah kawah Tompaluan. Penelitian mengenai seismatis Gunung Api Lokon dilakukan oleh Hairani dan kawan-kawan yang sama-sama mengindikasikan adanya aktivitas di sekitar kawah Tompaluan. 2. Gunung Soputan. Gunung api Soputan merupakan gunung api strato dengan ketinggian 1.784 mdpl. Kedua gunung api ini termasuk ke dalam gunung api dengan tingkat risiko bahaya tinggi. Oleh karena itu, berbagai penyelidikan dan penelitian diperlukan dalam upaya mitigasi. Salah satunya adalah mengetahui kondisi struktur bawah permukaan gunung api, terutama kantong magma dan zona-zona lemahnya. Penelitian di gunung api Soputan yang telah dilakukan diantaranya dalam bidang geomagnet oleh Palgunadi S. tahun 1992 yang menyimpulkan bahwa puncak gunung api Soputan mempunyai harga anomali lebih rendah dibandingkan gunung api di sekitarnya. Selain itu, penyelidikan gaya berat oleh Yohana dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa peta anomali Bogor memperlihatkan densitas batuan semakin besar ke arah puncak Soputan, serta adanya struktur geologi berupa sesar yang berarah timur laut, tenggara, dan barat timur. Data
yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data satelit berupa anomali. Dalam artikel ini diambil 2 gunung api sebagai acuan metode graviti, yaitu gunung api Lokon, Muria, dan Soputan. Boger lengkap yang diunduh melalui website berikut. Yang dapat kita lihat di slide PPT-nya, daerah penelitian berada di semenanjung Gunung Muria. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Asri Simatupang. Baiklah, untuk hasil pembahasan dalam artikel ini diambil 2 gunung api sebagai acuan metode graviti, yaitu Gunung Api Lokon dan Soputan dan Gunung Api Muria. Pada dasarnya, penyelidikan metode gravitasi adalah mencari perbedaan nilai medan gravitasi dari suatu titik ke titik yang lain di suatu tempat yang disebabkan oleh distribusi massa yang terdapat di bawah permukaan daerah penelitian. Namun, data yang diperoleh di lapangan merupakan hasil kompleks dari kontribusi banyak hal. Perbedaan lintang di setiap tempat, bentuk topografi bumi yang tidak datar, dan gaya tarik planet lain seperti matahari dan bulan merupakan hal-hal yang mempengaruhi nilai medan gravitasi yang disebabkan benda anomali di bawah permukaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dilakukan pengolahan data gravitasi yang bertujuan untuk mereduksi penyebab medan gravitasi yang tidak berhubungan dengan struktur geologi penyebab anomali. Next. Untuk gunung yang pertama itu Gunung Api Muria di Semenanjung. Anomali Boger lengkap, luas daerah penelitian 62,2 km kali 50,7 km dengan jumlah titik sebanyak 775 titik. Berdasarkan peta anomali Boger lengkap, daerah penelitian memiliki 3 zona massa jenis batuan yang terdiri dari rapat massa jenis rendah, sedang, dan tinggi. Pada peta anomali Boger lengkap terlihat nilai anomali pada daerah penelitian berkisar antara 169,5 mg hingga 197,7 mg. Anomali rendah dengan warna biru pada rentang nilai 169,5 mg sampai 179,2 mg yang tersebar di sebelah selatan dan tengah daerah penelitian. Daerah ini diasumsikan sebagai daerah yang memiliki sebaran massa jenis batuan yang rendah dan adanya keterdapatan endapan. Daerah ini diasumsikan sebagai daerah yang memiliki sebaran massa jenis batuan yang rendah dan adanya keterdapatan endapan sedimen aluvial akibat proses pengendapan daerah pesisir dan rawa-rawa pasca masa interglasial. Dapat kita lihat pada tabel yang ada pada PPT ini. Next. Untuk hasil topografi daerah penelitian itu, topografi daerah penelitian ini memiliki ketinggian antara min 29 meter hingga 1069 meter. Dan dapat kita lihat pada tabel pada PPT ini. Next. Untuk topografi rendah yang terletak di sebelah utara daerah penelitian merupakan daerah yang berasosiasi dengan pantai dan pesisir utara Jawa dengan range nilai min 29 meter hingga min 2 meter. Untuk daerah dengan nilai topografi sedang merupakan daerah yang terletak pada dataran rendah dan dekat dengan daerah pesisir. Daerah tersebut memiliki nilai elevasi berkisar dari 2 meter hingga 37 meter di atas permukaan laut. Pada topografi tinggi merupakan daerah yang berasosiasi dengan dataran tinggi dan daerah pegunungan Muria. Untuk nilai sebaran massa jenis batuan yang rendah di sebelah selatan daerah penelitian dapat
Diasumsikan adanya keterdapatan endapan sedimen aluvial akibat proses pengendapan daerah pesisir dan rawa-rawa pasca masa interglasial, atau dapat diasumsikan sebagai sebuah cekungan akibat proses tektonisme. Sedangkan nilai Bogert rendah dan tengah daerah penelitian diindikasikan terjadinya robohan pada puncak Muria yang diakibatkan oleh erupsi Muria purba, sehingga akibat robohan membentuk nilai Bogert rendah di bawah permukaan. Dan juga dapat kita lihat pada gambar di PPT ini. Untuk anomali sedang pada rentang nilai 179,2 mg hingga 187,3 mg yang tersebar di beberapa titik sebelah selatan, barat daya, dan barat laut daerah penelitian. Nilai anomali Bogert lengkap yang rendah diasumsikan sebagai daerah yang memiliki rapat massa jenis yang sedang. Anomali Bogert yang bernilai sedang mayoritas terletak di lereng Gunung Muria yang diindikasikan terbentuk karena akibat endapan vulkanik, sehingga belum mengalami kompaksi secara sempurna. Anomali tinggi ditunjukkan dengan rentang nilai 187,3 mg hingga 197,7 mg dan berada di tengah daerah penelitian. Nilai anomali Bogert lengkap yang tinggi ini berasosiasi pada daerah yang memiliki massa jenis batuan yang besar. Kemungkinan pada daerah ini terdiri dari batuan yang telah terkompaksi cukup lama dan berusia tua. Nilai anomali Bogert lengkap yang tinggi ini juga terletak pada Gunung Muria, sehingga mengindikasikan di sekitar daerah tersebut tersusun dari batuan vulkanik yang berusia tua. Pada anomali Bogert terdapat pasangan klosur tinggi dan rendah yang saling berdekatan. Zona tersebut dapat diidentifikasikan sebagai zona diskontinuitas yang diindikasikan adanya sesar. Untuk analisis gradien, interpretasi gradien merupakan teknik interpretasi dengan menggunakan metode gradien atau metode turunan terhadap persamaan Laplace. Dalam interpretasi gradien dengan melakukan perhitungan secara turunan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, persamaan Laplace. Analisis gradien terdiri 4 jenis, yaitu first horizontal gradient, second horizontal gradient, first vertical gradient, dan second vertical gradient. Tujuan dilakukannya analisis gradien yaitu untuk melihat batas kontak batuan dan identifikasi struktur bawah permukaan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Baiklah, saya akan mengajukan dari saudari, yaitu analisis horizontal gradient, yaitu analisa gradient pada bidang horizontal bertujuan untuk menentukan lokasi batas kotak rata massa jenis horizontal dari data gravitasi dari Cordell tahun 1979. Metode horizontal gradient dapat mendeteksi struktur geologi dalam maupun data. Horizontal gradient dapat digunakan untuk menekan anomali tinggi yang terdapat di data gravity. Nilai maksimum ini menunjukkan kepadatan latar pada kontras yang diidentifikasikan sebagai sensor.
Pada daerah penelitian mulia dilakukan analisis gadian pada bidang Zilota pada ode pertama, kedua hasil dari Zilota gadian pada ode pertama dan kedua. Dari analisis gadian Zilota pada ode pertama didapat nilai maksimum pada daerah penelitian terletak di tengah daerah penelitian. Ini menunjukkan hasil dari analisa gradien horizontal pertama menunjukkan batas wilayah dari tubuh Gunung Muria yang ditunjukkan dengan nilai gradien maksimum. Selain itu, nilai gradien maksimum mendominasi daerah tengah penelitian dan utara penelitian. Pada daerah utara penelitian ini, nilai gradien maksimum mengiringi daerah yang terduga sebagai puncak dari Gunung Geneub. Secara keseluruhan, pada hasil horizontal, gradien ode pertama lebih cenderung mengidentifikasi batasan dari tubuh Gunung Muria dan Gunung Geneub. Pada hasil analisa gradien horizontal, ode kedua diperoleh nilai maksimum dominan terletak di tengah daerah penelitian. Dari hasil analisa gradien ode kedua diperoleh beberapa sesa lokal yang terindikasi terletak di daerah Gunung Muria. Sesa lokal ini terasosiasi dengan nilai gradien horizontal maksimum. Namun letak sesa hasil gradien horizontal tidak berkorelasi dengan letak sesa geologi di permukaan. Selanjutnya, Gunung Api Lokong dan Sopotan di Minahasa. Pengolahan data dilakukan dengan koleksi Bauger sederhana, kemudian dilakukan koleksi lain untuk memperoleh anomali Bauger lekat yang digunakan sebagai acuan dalam interpretasi anomali Bauger lekat yang berada pada lantang negatif 300 mg hingga negatif 40 mg. Selanjutnya dengan melakukan kontinuasi ke atas dan diperoleh anomali regional dengan lantang minus 270 mg sampai min 185 mg. Kemudian tenang mengulangkan nilai anomali Bauger lekat dengan nilai anomali regional, diperolehlah nilai anomali lokal dengan lantang min 35 mg hingga 105 mg. Peta kontur anomali regional dan lokal yang telah diperoleh dapat dikorelasikan dengan batas litologi dari peta geologi guna melakukan interpolasi awal secara kualitatif. Identifikasi sekutu dilakukan dengan meletakkan koordinat titik-titik batas kontak densitas pada masing-masing lintasan dalam peta overlay anomali dengan garis batas litologi dan sekutu sesa dari peta geologi. Berdasarkan korelasi hasil dari relasi batas kontak densitas
hasil PhD dan SHD anomali regional dengan batas litologi dan struktur geologi lintasan LL1 kurang L1 Aseng dan E2 kurang E2 Aseng diambil melewati anomali tertinggi di daerah penelitian yang diinterpretasikan. Selanjutnya, hasil pemodelan menunjukkan adanya kecocokan antara data pengukuran dan perhitungan dengan tingkat kesalahan atau error sebesar 2,50% untuk anomali regional, yaitu 5,24%. Untuk anomali lokal gunung api Soputan dan 4,17%. Untuk anomali lokal gunung api Lokong Empung perbandingan model 3 dimensi antara model awal dan model akhir, hasil interpretasi untuk setiap lapisan pada masing-masing model anomali, sedangkan iterasi likasan pada 3 dimensi struktur bawah permukaan gunung api. Selanjutnya, Sekupang dan Loku Epung. Berdasarkan pemodelan 3 dimensi anomali regional terlihat anomali tinggi pada arah barat daya menuju timur laut daerah penelitian dengan densitas 3,31 gram cm kubik hingga 3,4 gram cm kubik pada barisan mata atas dan densitas 2,7 gram cm kubik sampai 2,99 gram cm kubik. Yang pada lapisan kelas di bawah gunung api Sopan, Lokong, Empu, dan Mau Anomali tinggi ini merupakan perhatian meeting dan makna gunung api tersebut. Sedangkan berdasarkan model 3 dimensi anomali lokal yang diambil pada area kompleks gunung api Sopan dan area kompleks gunung api Loku Empung, terlihat anomali tinggi di tengah kompleks gunung api Sopan dan di bawah puncak Lokong Empung serta kawat Talopupang dengan densitas 2,7 gram cm kubik hingga 2,9 gram cm kubik yang merupakan makna bahasa titik sebagai sumber vulkanisme gunung api tersebut. Berikut gambar dari isolasi permukaan 3 dimensi sekutu bawah permukaan gunung api Soputan dan Lokong Empung. Bahwa kesimpulan bahwa yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah diperolehnya pola sebaran anomali regional nilai tinggi berkisar negatif 210 sampai negatif 105 mg barat daya timur laut dan anomali lokal berkisar 55 sampai 105 mg diduga merupakan perhatian meeting dan makna gunung api Soputan, Lokung Epung, dan Mahahu. Anomali regional dan nilai rendah berkisar negatif 270 hingga negatif 235 mg barat laut dan tenggara, dan anomali lokal berkisar negatif 35 hingga 5 mg didominasi batuan sedimen dan aluvium. Berdasarkan analisis horizontal dari patik pada anomali regional menunjukkan dimensi perhatian meeting di bawah gunung api Lokong Empu Mahu dan Soputan, sedangkan pada anomali lokal menunjukkan adanya pusat anomali tertinggi secara konsisten di bawah kawasan gunung api
seputang loku yang diduga sebagai makna gunung api tersebut. Berdasarkan pemandangan 3D, Amomeli legana dan loka di area gunung api seputang dan loku epung mutaria Amomeli denang detitas 3,31 gram sentimeter kubik sampai 3,4 gram sentimeter kubik di meter atas dan densititas 2,7 gram sentimeter kubik sampai 2,99 gram sentimeter kubik di lapisan kelak. Amomeli tinggi ini merupakan patia mapping dan makna basaltik gunung api tersebut berdasarkan hasil analisis model Amomeli gravitasi telah dibuat model tertatik bahwa temukan daerah penelitian yang mengutarakan kesimpulan dari hasil interpolasi sayatan model 3 dimensi Amomeli gravitasi regional dan lokal. Sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.